didobrak lagi ngelamun aja gini ke bak mandi. Ibu-ibu bener-bener ibu-ibu nggak pakai kerudung, dasteran gitu, ibu-ibu biasa, tapi sininya mukanya hancur. Dari sini ke tangan hancur. Udah merinding, demi Allah takut. Gitu takut ibunya dateng. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan guys, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Psikis Lo Kena. Apa kabar nih Sobat Psikis? Kembali lagi di channel Psikis Lo Kena dengan saya Uci. Dan kita kali ini ada di segmen favorit Sobat Psikis semua, yaitu Nari atau Nara Misteri. Siapa Nara Misteri kita kali ini? Yuk langsung aja kita kenalan nih. Orangnya yang udah beberapa hari ini saya undang ke sini tapi di cancel terus. Akhirnya hari ini bisa juga nih dia datang. Boleh kenalan Mbak? Namanya siapa Mbak? Hai, aku Adila. Biasa dipanggil Siapa? Dils Uun. Dils Uun. Jadi ini namanya Mbak Adila. Nah, sebelum Dila ini mau cerita buat Sobat Psikis semua, sekarang langsung aja kita tanya dulu. Dek, kamu ada yang mau dipromosiin gak sosial medianya ke Sobat Psikis? Boleh lah Instagram. Instagramnya apa? Nama akunnya? Apa ya? Adila double L PRN. Adila PRN. Sangat sederhana. Nggak pakai D ya? Adila Oh, PRN. @Adila nih ada di sini alamatnya. @Adila PRN gitu. Oke Sobat Psikis, kita tanya dulu nih, Dila udah siap belum buat cerita? Siap, jelas. Siap, mantap. Nah, Dila ini sedikit gambaran aja. Dia mau cerita tentang pengalaman waktu apa Dek? KKN. Waktu KKN semasa dia kuliah. Dan itu kejadiannya belum lama ya? Lama, baru 2 tahun yang lalu. Tuh 2 tahun yang lalu, masih fresh banget. Jadi langsung jadi langsung aja kita suruh Dila cerita karena dia udah siap. Dan jangan lupa kalau Nara Misterinya udah siap untuk cerita, Sobat Psikis juga harus siap-siap. Psikis Lo Kena. Psikis Lo Kena. Tapi ini disclaimer dulu ya sebelum mulai. Jadi Boleh. aku tuh sebenarnya nggak terlalu sensitif sama yang kayak gitu, hal-hal mistis kayak gitu. Sama sekali nggak pernah ngeliat, ngerasain pun enggak gitu. Tapi pengalaman ini nih lumayan membekas di hati karena cuma satu-satunya dan itu lumayan mengerikan. Berarti pengalaman mistis kamu pertama kali dari Ya ada satu. sih dari dia nih. Waktu kecil dulu kayak tiba-tiba erep-erep kayak dede lagi enak-enak tidur. Dede nyalain lampu. Itu tuh sering banget. Ya itu kejadian mistis lah ya. Tapi bukan Kayak kamu gitu yang doang. mengalami. Dan itu lumayan mengganggu. Nah, oke, dan sekarang kamu mau ceritain tentang pengalaman waktu KKN. Oke, cus. Oke. Waktu itu aku kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Waktu itu awal tahun 2019. Jadi kampus aku mengadakan KKN. Ini biasa lah ya, program semua KKN. mahasiswa pasti mengalami KKN. itu. Dan tempatnya juga beda-beda gitu. Nah kebetulan aku kebagian di Mojokerto, di Dusun Ngembat namanya. Dusun Ngembat, Mojokerto. Itu tuh kalau dari Sidoarjo kira-kira 3 jam 4 jaman lah. Main jauh ya? Dari Sidoarjo tuh 3 sampai 4 jaman. Dari sana, dari kampus, aku berangkat dari kampus, itu pakai mobil dari kampus. Terus Berapa tuh anggota KKN-nya? Sekelompok kan kalau KKN tuh? kelompok. Berapa ya lupa. Dibagi-bagi banyak. kelompok gitu kan? Dari semua jurusan gitu ya? Campuran ya? Campur. Terus udah tuh aku berangkat pagi-pagi dari kampus, pakai bis dari yang kampus sediain. Tuh, terus berangkat dari jam berapa ya? Jam 6 kok, pagi banget berangkat dari situ jam 6.
Mungkin nyampe sana jam 9-an, 4 jam deh, jam 9-an nyampe sana. Terus kita langsung ke apa namanya, kayak kecamatan gitu, upacara di situ gitu. Sambil ganti dari bis, jadi ganti naik angkot. Soalnya kan aksesnya nggak masuk bis. Nggak masuk bis. Jadi berarti itu jalan ke itu apa namanya, ke Mojokerto itu gimana deh, ke desa itu tuh ke kecamatan itu aksesnya masih gede. Aksesnya gede tapi lama-lama tambah kecil gitu. Kayak apa sih, kayak kita ke Lembang biasanya kayak gitu, bener-bener hutan dan jalannya sempit banget. Jadi serem banget. Baru bisa cuma bisa 1 mobil doang, nggak bisa 2 mobil tuh. Jadi kita dari situ abis upacara terus naik angkot ke desa itu. Bener-bener ya Allah sempit banget, dan itu lumayan lama sih, kayak 30 menit 40 menitan dari kecamatan itu yang jauh kita berarti. turun. Jauh, bener-bener pelosok banget, jauh banget Jangan-jangan itu desa kamu desa terluar kecamatan itu ya? Maksudnya desa paling ujungnya kali kayaknya. Terus akses dari situ ke desa itu Aksesnya ya jalannya lumayan dari yang bagus sampai yang ya Allah gerjel-gerjel, off-road banget, bener-bener tuh. Terus udah tuh ternyata kita ditempatin di sebuah balai desa. Di situ tuh balai desa seperti apa, kayaknya cuma 1 deh balai desa di situ, nggak ada lagi. Dan nggak tahu kenapa pada milih di situ gitu, tapi emang tempatnya sih enak, bersih gitu. Terus airnya juga ada. balai desa itu kantor pemerintahan desa atau kayak aula gitu? Kayaknya kayak kantor gitu, tapi waktu itu belum jadi. Kayak kantor gitu, nggak gede, cuma kecil, tapi kayak bangunan belum jadi gitu, setengah jadi doang. Ntar ada fotonya ya, nanti bisa ditayangin nih biar Sobat Sikis ada gambaran gitu maksudnya. Terus ya udah kita sampai di situ bener-bener gak ada sinyal sama sekali. Wah, tahu kan kayak terisolir. Terisolir banget, gak ada sinyal sama sekali di situ tuh. Terus nyampe situ beres-beres barang, terus kita nyiapin kayak tempat tidur gitu. Kita tidur di lantai dong, nggak ada kasur, tidur di lantai, cuma pakai tikar doang, dan itu dingin banget. Iya, jadi di situ terus kita disambut sama pembina KKN, terus orang-orang situ juga ada kayak perwakilan nyambut kita gitu, ngasih sambutan. Terus udah tuh kita beres-beres, ya kita lihat-lihat makan ke rumah warga. Harus ke rumah warga tuh karena gak ada yang masakin kan, jadi makan harus minta ke rumah warga. Itu rencananya di KKN situ berapa lama itu tuh? 2 minggu sih. Biasanya kan 40 hari, berarti itu kehitungnya sebentar ya? Sebentar. 2 minggu doang Sobat Sikis. Karena kan kita kayak swasta gitu kan, jadi mungkin nggak perlu lama-lama. Terus udah kita terus kalau di KKN kan biasa kita ada tugas ke kayak berbakti kepada warga. Iya ya, gitu. Kegiatan sosialnya lah sama warga situ. Kalau aku tuh kebagian kayak bersihin masjid gitu, masjid. Nggak bersihin sih, jadi pokoknya masjid yang kumuh banget tuh gimana biar bisa layak pakai lagi. Iya. Ya banyak sih, ada yang ngajar, ada yang bikin gapura gitu. Banyak. Ini singkat cerita aja ya. Jadi singkat ceritanya waktu itu aku sama teman-teman tuh abis ituin masjid, bersihin masjid. Terus abis itu kita tuh ada warkop di situ, dekat warkop, si balai desanya tuh dekat warkop. Biasa kita numpang makan, terus numpang mandi. Situ ibunya baik banget numpang makan. Say hi dong sama ibunya.
Kalian nonton. Siapa ya, lupa namanya Bu. Ibu Baik Warkop banget. Balai Desa Ngembat. Sumpah, waktu itu kan sempet sakit. Jadi si ibu itu tuh mau gitu ngebeliin obat ke tengah kota gitu. Baik banget ya. Turun, baik banget tau. Emang dia sakit-sakitan guys orangnya. Iya, apalagi tuh dingin dan tidurnya di bawah kan nggak ada kasur. Jadi waktu itu tuh Habis ngebersihin masjid. ngebersihin masjid sore-sore tuh jam 4-an kayaknya. Terus kita langsung balik ke balai desa ngambil baju buat mandi, numpang mandi di warkop itu. Jadi di situ tuh aku punya teman deket namanya Okta. Jadi kemana-mana tuh selalu bareng. Mandi bareng, tidur bareng gitu. Iya, selalu ada soulmate-soulmatean kalau kegiatan kayak gitu tuh. Jadi dia tuh emang itu banget, kayak care banget gitu. Terus waktu itu kita habis mandi sore-sore, habis makan juga. Terus kita cerita-cerita. Habis itu si Okta ini izin balik ke balai desa sebelum maghrib. Nah kita masih tetap di situ, aku sama teman-teman yang lain tetap di situ kayak cerita-cerita doang gitu. Habis itu tiba-tiba hujan gede banget. Gede banget hujannya tuh bener-bener hujan angin gitu. Hujan gede banget. Ya udah kita biasa aja cerita-cerita gitu, ngobrol-ngobrol kan kesenengan kan hujan. Jadi nggak perlu balik cepet-cepet ke balai desa gitu. Kegiatan gak usah ini ya. Nggak usah. Nah, terus di situ nggak lama maghrib mati lampu. Seluruh desa mati lampu. Seluruh desa, jadi sama sekali nggak ada penerangan. Mana tempatnya tuh ini warkop, rumah-rumah, terus kebun, baru balai desa, terus kebun lagi. Tempatnya tuh bener-bener. Termasuk warkop itu juga berarti mati semua, nggak ada penerangan. Apalagi ya Allah, depan tuh udah kayak kebun-kebun gitu di depan warkop tuh. Mati lampu sedesa. Habis itu kita masih ngobrol-ngobrol tuh habis maghrib, dijemput lah sama orang yang ada di balai desa, sama teman-teman kita dijemput bawa payung gitu kan. Dia katanya pulang mau ada evaluasi gitu-gitu. Nah biasanya tuh kalau sebelum hari itu biasanya abis maghrib tuh banyak anak-anak kecil datang ke balai desa buat ngerjain tugas, buat minta bantuan PR gitu-gitu, atau cuma ngobrol-ngobrol doang. Biasanya banyak anak kecil ngaji gitu-gitu. Nah kebetulan kan waktu itu bener-bener nggak memungkinkan kan, mati lampu, hujan gede banget, bener-bener gede banget. Habis itu kita balik ke balai desa, udah pada ngumpul tuh semuanya. Nah terus kita evaluasi kayak rapat gitu, ngobrolin gimana gitu rencana keperluan gitu-gitu. Nah di situ terjadilah perdebatan tuh, lagi mati lampu, hujan gede, perdebatan terus antara si KM sama si bendahara. Jadi itu tuh jadi perdebatan yang lumayan sengit. Terus muncullah kata-kata kasar dan nangis. Dari siapa kata-kata? Dari si bendahara. Kayak kesel kali ya, dia kesel. Apa tuh kata-kata kasar kayak dog gitu? Gitu. Oh, bahasa Jawa, guys. Iya, mesoknya itu orang Jawa Timur, tahu kan? Jantit gitu. Iya, jan. Udah di situ jadilah perdebatan gitu. Terus tiba-tiba teman aku dari dalam kamar, kan ini kamar nih. Kita rapat di sini. Tiba-tiba lari ke depan, terus kayak ketakutan gitu kan, gitu. Ngumpet ke teman aku, gini terus. Pokoknya kenapa gitu? Masih biasa aja tuh. Terus dilanjutin lah perdebatan. Dari situ masih mati lampu, masih hujan gede. Ada yang nangis, terus habis itu dia tiba-tiba ikutan nangis si Fanya ini. Gitu nangis kan. Fanya kenapa gitu? Nangis teriak-teriak. Terus dia ngomong gini, "Ibu," gitu. "Ada ibu." Anjir, astagfirullahaladzim. Jadi keinget kan. Ada ibu di sana, ada ibu gitu. "Ibu siapa?" gitu. Ibunya jahat gitu. Ngomong kayak gitu. Ya Allah. Merinding. Mana gue lagi sakit kan waktu itu. Ada ibu di sana gitu sambil nunjuk ke depan gitu.
nggak ada gitu. Terus nangis terus dia ngomong gini sambil teriak, gara-gara kalian ibunya jadi ada di sini gitu, sakit, sambil teriak-teriak kayak gitu, ya Allah. sakit, bener-bener sampai jumpa kan. Ya Allah. Ngeri banget. Terus itu kan posisinya nggak ada ini ya orang lain selain kalian gitu. Maksudnya orang nggak situ ada iya sama kan? sekali, Terus itu pakai cahaya lilin atau apa gitu? nggak ada, bener-bener gelap. Jadi Iya. kita tuh samar-samar ngeliat si Okta tuh kayak cuma Oh itu Okta. Yang nangis temen itu. deket aku. Iya yang Allah. nangis, yang kesurupan tuh kan nggak nyangka banget kan, kayak aduh nggak tega juga kan. Okta kenapa gitu, ada ibu gitu, ibunya jahat gitu, teriak-teriak kayak gitu. Ya ibunya jahat gitu, jahat kenapa? Karena kalian ibunya ada di sini gitu, ibunya jadi kesini karena kalian, kayak gitu ngomong kayak gitu terus. Diulang-ulang terus tuh. Terus kita udah bingung kan, nangis teriak-teriak, akhirnya minta bantuan warga. Siapa tuh yang nyusulin? Ada teman cowok gitu nyusulin. Ada warga kayak masih muda sih, mungkin ustadz, nggak ngerti sih ya, orang situ pokoknya ngerti. Dia kayak diem aja tapi diem aja, terus tiba-tiba nyamperin, terus tiba-tiba kayak set gitu gitu, tiba-tiba kayak berkomunikasi kali ya. Jadi Maksudnya, kayak ikutan kesurupan, seret gitu, Astagfirullahaladzim. mematung. Jadi rada serem tapi rada pengen ketawa gitu, tiba-tiba datang seret kayak gitu. Ya, orang Jurus ngapain? kayak ular gitu. Jurus kayak ular gitu. Ya Allah, ya Allah. Jadi mematung gitu. Di hadapan si Okta itu. Pokoknya si Okta lagi Si Oktanya masih udah nangis kayak kesakitan gitu. Si nangis kayak gitu, terus ada si itu udah kayak berkomunikasi gitu, terus si orang ini bilang ambil minum gitu. Ambil minum buat si Okta ini. Udah diambil minum. Jadi si Okta tuh masih udah nggak teriak-teriak tapi tatapannya kayak kosong gitu tuh. kayak ngelamun gini, Ngelamun kosong gitu. kosong. Ya gitu. Allah, Serem banget sumpah, mana mati lampu. Terus disuruh minum kan, nggak mau, mingkem. Ayo minum. Astagfirullahaladzim. Enggak gitu. Terus dia tuh sambil matanya kosong gitu kayak kon ngombeo gitu. Ke orang yang ngasih minum dong. Ngombeo tuh apa sih? Apa, Kayak, minum aja kamu gitu? Kamu yang minum. Kamu yang minum gitu. Ngombeo gitu. Ya Allah. Sambil itu berarti kayaknya masih bukan si Okta kali ya? Bukan si Belum Okta itu. sepenuhnya dia sadar gitu. Jadi si Okta ini kayak nggak sepenuhnya kesurupan, tapi susah juga ngebedainnya tuh antara kesurupan sama enggak. Udah gitu kan ngombeo gitu. Ya kamu misalnya dipaksa minum, habis itu udah kayak ngelamun gitu, nggak kesurupan, kayak ngelamun. Tapi sebentar teriak lagi gitu. Nangis lagi, terus diem lagi, ngelamun lagi gitu. Terus akhirnya pas lagi ngamuk-ngamuk itu berapa kali, itu lama kok dia teriak-teriak. Ada 1 jam. Ih, lama banget, dari abis maghrib. Pokoknya tidur tuh jam 12 malam baru tidur. Ya Allah, lama. Itu lama banget, bener-bener sadar, nangis lagi, Masuk sadar, lagi nangis lagi. jinnya gitu. Terus ya segala macem diupayain kan, orang nggak sembuh-sembuh, dari minum itu tuh juga nggak sembuh-sembuh, sampai dipencet-pencet apa jempolnya, jempol dipencet-pencet, terus sakit gitu, ya sakit makanya keluar gitu. Aku udah keluar, kamu bohong gitu kata temen aku, kamu bohong. Bener, aku Okta, aku udah keluar gitu. Okta siapa gitu, sama teman aku digituin. Okta siapa? Okta gitu. Ya Okta siapa gitu. Fanya kan dia kalau dipanggil Okta dipanggil Fanya. Fanya, aku Fanya gitu. Bohong, Fanya siapa gitu. Terus dia tiba-tiba bangun, seret, nyebutin nama panjang dia, bener-bener dari A sampai Z, nama panjang dia disebutin. Akhirnya teman-teman, oh yaudah, percaya, udah sadar. Dari situ nggak lama teriak-teriak lagi. Udah dibiarin kan, teriak-teriak lagi. Sakit gitu terus tiba-tiba Edan mencekam banget tuh, Mbak. mencekam banget. Udah habis itu rada sadar, terus dia ngomong, aku mau pipis gitu. Dengan santainya Dengan gitu. santainya, aku mau pipis. Mau pipis kemana? Ya pipis di sini kan gitu kan. Nggak mau pipis gitu. Akhirnya kan kamar mandi di luar tuh, di samping kamar. Diantar ke kamar mandi. Dia nutupin diri. Astagfirullahaladzim. Nutupin diri di kamar mandi. Ya Allah ya Robbi. Akhirnya didobrak sama teman-teman kan, Dikunci itu. dikunci.
Terus dipanggil-panggil dulu gak? Iyalah, di depan Okta gitu kan, gak ada suara, bener-bener dikunci sama dia dari dalam kan. Terus pas didobrak lagi ngelamun aja gini ke bak mandi. Ke bak mandi? Iya kan, bak mandi gini kan, ini toilet, bak mandi. Dia ini kan pintu, ini bak mandi, ini toilet, kloset. Kloset. Dia abis ngunciin pintu, mungkin berdiri aja gitu ngeliatin bak mandi. Gak ada suara air jebur gitu. Dia ngeliatin itu doang. Ngeliatin itu doang. OMG bener-bener guys. Ke bak mandi tuh ngeliatin dia mematung gitu. Terus akhirnya dibawa lagi kan sama temen-temen gitu. Berarti dia bohong ya, nggak pipis itu? Nggak pipis, bener-bener diem aja gitu. Dan itu harus didobrak-dobrak. Ya Rabbi. Sampai rusak gitu itunya. Engselnya. Ini Serem banget. Aduh, gimana nggak terbayang-bayang di pengalaman pertama dan paling epic. Terus dia dibawa akhirnya dibawa ke dalam lagi tuh. Ke dalam lagi. Si bapak itu masih ada yang kayak gini. Udah nggak ada tuh di situ. Aduh, udah nggak ada. Ya dia cuma ngasih air doang, habis itu udah pergi. Dan nggak ngasih kayak penjelasan apa gitu. Nggak ngasih kayak gitu udah cuma ngasih air minum udah aja pergi. Jadi kita aja tuh yang itu sendiri kayak bingung, ini orang ini masih kesurupan apa enggak, apa udah sadar gitu. Udah sadar, takutnya disiksa-siksa kayak gitu kan, taunya orang yang udah sadar sakit ya, bener-bener sakit, beneran sakit kan gitu. Udah akhirnya habis dari kejadian pipis itu dia balik dan lumayan sadar tuh, masih ngelamun gitu tapi kayak udah sadar gitu. Dari situ udah nggak ada kejadian apa lagi, dia tidur. Itu benar-benar tidurnya juga nyenyak sampai pagi, nggak ada gangguan lagi. Dan gue kebayang nggak bisa tidur, ya Allah ya Rob. Buat yang lain menyisakan trauma, buat dia kecapean itu, dia badannya capek. sakit. Benar-benar tidur nyenyak banget, tidur sampai besoknya nggak bangun. Akhirnya udah selesai tuh, besoknya biasa aja ternyata, dia nggak gimana ketakutan gimana gitu, enggak. Dan aku kan deket sama dia kan, waktu itu mandi bareng, saya ke warkop itu buat mandi bareng. Terus ceritalah si Okta ini, aku nanya kan, penasaran, kamu kenapa sih tadi malam gitu. Jadi dia tuh sebenarnya emang dari kecil udah bisa ngerasain hal kayak gitu, udah sering kesurupan, sering. Dia tuh dari Banyuwangi kalau nggak salah. Dan bapaknya orang Banten. Wis, si Banyuwangi kawin sama Banten. Mantap kan? Mantap sobat psikis. Terus dia cerita kan, iya katanya pas dia balik dari dari warkop itu, yang dia balik duluan itu, dia udah masuk ke balai desa. Cuma dari ujung mata tuh kelihatan ada ibu-ibu di depan gerbang. Coy, ada ibu-ibu bener-bener ibu-ibu nggak pakai kerudung, dasteran gitu, ibu-ibu biasa, tapi sininya mukanya hancur. Dari sini ke tangan hancur. Demi Allah, Gitu takut ibunya dateng. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan guys, ya Allah. Sumpah takut banget tau. Terus kelihatan ibu itu sosoknya berarti jelas dia lihat. Dari ujung mata. Kelihatan itu sebelah gini hancur. Jadi dia kan udah biasa kali yang lihat kayak gitu. Terus pas itu dia masuk kamar tuh ketiduran kan pas maghrib. Jadi pas maghrib dia ketiduran tuh kayak ada yang masuk dari pas itu maghrib tuh udah mati lampu, kayak ada yang masuk. Dia sadar tuh ada yang ngerasa ada yang masuk gitu. Wah gitu dia udah ngerasa feeling nih ibu ini gitu. Terus pas dia lagi mau ngebalik kan kalau tidur miring, dia ngebalik gini, dipeluk sama ibunya. Dari situ makanya dia langsung hibrid lari keluar. Ya Allah si Okta bayangin ketiduran. Itu makanya pas kalian lagi pada ngumpul di ruang tengah dia lari dari kamar kan. Itu gara-gara dipeluk sama ibunya gitu. Allahu Akbar. Jadi dia udah ngeliat nih, udah ngerasa si ibunya datang. Terus pas dia ngebalik, dipeluk sama ibunya. OMG, ya Allah. Makanya dia lari tuh. Kayak dia lari. Tapi terus terus habis itu ya si ibunya tuh kayak mau nitip pesen gitu loh, gara-gara ada keributan. Jadi jangan bawa keributan kota ke sini, jangan bawa budaya kota ke desa ini gitu. Karena emang desa itu tuh
apa ya, orang-orangnya tuh lembut banget, Santun ngomongnya banget. halus, santun, baik banget sampai si ibu warkop itu kan baik banget. Oh, giliran itu teman kamu berantem sampai kata-kata kasar. Sampai kata-kata kasar. Oh. Si ibunya terganggu mungkin, terpanggil Iya. gitu kan di situ. Terus Iya, akhirnya si Oktanya ceritalah gitu. Sebenarnya aku tuh udah ngerasa dia kayak mau nitip pesan gitu, cuma aku keburu takut gitu. Sebenarnya dia baik gitu. Si Okta kan bisa ngerasain sebenarnya si ibu ini nih baik, soalnya dia bisa ngerasain gitu setan yang jahat, setan iya, jin yang jahat. jin yang jahat sama jin yang baik. Dia tuh cuma mau nitip pesan itu, tapi akunya keburu takut ya, bayangin dipeluk gitu tiba-tiba. Ya iyalah, buset capek juga. Lah gitu. Iya. Dipeluk emak-emak wajahnya Akhirnya hancur. masuk si ibunya. Nah, si Okta ini anehnya dia bisa ngelihat kayak kita ngapain aja bisa ngelihat. Terus yang jempol ditarik-tarik dan Dipencet-pencet tuh. dipencet-pencet itu, dan dia tuh sebenarnya nggak ngerasa sakit ternyata dong. Oh, Jadi itu dia padahal keras itu. keras, dan dia apal nama si Okta ini dari A sampai Z kan. Dia Iya, nyebutin iya. tiba-tiba bangun nyebutin nama dia A sampai Z. Kan Aneh kan banget. percaya kan kalian itu kalau itu si Percaya, Okta. makanya. Ternyata belum itu. Ternyata belum. Oh my Si Okta God. nggak ngerasain apa-apa. Aku nggak ngerasa. Maksudnya dia nggak sadar selama itu tuh dia nggak sadar. Dan dia tapi bisa ngelihat, katanya dia bisa ngelihat si kita lagi ngapain. Terus dia lari, katanya lari keluar. Abis itu dia lari ke apa namanya, ke warkop. Ada orang-orang di warkop gitu. Ternyata kayak gitu, orang kesurupan ternyata ya. Aku Berarti baru tahu. kayak jalan-jalan gitu kali ya Jangan-jangan itunya dia- si ininya. Lari nyari Bisa bantuan gitu kayaknya. Terus emang si bapaknya ini kan bisa kan, bisa ngelihat, bisa nolong gitu si bapaknya tuh. Jadi kalau si Okta kenapa-napa tuh si bapaknya dateng, katanya gitu, dateng nyelamatin si Okta dan komunikasi sama si ibunya gitu. Bapaknya Oktanya. Bapaknya Okta. Oh, berarti bapaknya Okta ini orang bisa lah Orang gitu. bisa. Oh, iya Jadi kan dia Banten, coy. Oh. Jadi dia yang komunikasi sama Jadi bapaknya komunikasi sama si ibu itu. ibunya, terus si Okta kayak, terus gimana, kamu mau gimana gitu, mau pulang apa enggak gitu. Terus Okta enggak, aku masih mau tetap di sini gitu. Akhirnya itu tuh dari situ mungkin si bapaknya komunikasi sama si itunya, si ibunya, ya akhirnya jadi udah Nggak diganggu lagi. gak diganggu lagi. Dan si Okta pun kayak santai aja gitu hidupnya. Dia bener-bener santai banget kayak Iya, kita mah iya. trauma kan ya, orang Iya. ngeliat kayak gitu. Iyalah. Ini Saya aja denger psikisnya kena, sobat psikis beneran. Ya pasti psikis lo kena kan? Terus gue kena banget sampai gue bengek coy di sana coy. Drop banget ya. Drop banget. Sampai ya Allah pengen pulang. Nah itu tuh berarti sepanjang 2 minggu setelahnya tuh nggak ada kejadian apa-apa lagi di situ. Ya ada sih kayak mayat, apa namanya, penemuan mayat di kali deket situ. Di kali deket situ. Emang situ ada kali? Katanya bunuh diri. Ya Allah. Ada kali di situ coy, Ya deket. Allah. Balai desanya. Balai desa. Terus ya itu anak-anak nemuin mayat. Terus habis itu banyak tuh kayak di grup, kayak aku ngeliat ini, aku ngeliat itu, cuma udahlah ya, udah nggak mau tahu gitu. Oh. Jadi emang kayaknya emang angker sih di situ, maksudnya Ya, cuma di situ doang. Kayak kita kan kalau KKN desa ini kan deket-deketan gitu, walaupun nggak deket-deket banget, cuma ya sebelah-sebelahan desa sebelah-sebelahan lah. desa, dan nggak ada kejadian kayak gitu, bener-bener di desa itu doang, dusun Membat. Mantap. Dapat desanya desa yang kayaknya itu tuh bukan karena angker, cuman karena Iya, karena- desanya tuh kayak masih ini banget gitu loh, kayak mungkin maghrib udah sepi. Iya, maghrib udah kayak sepi. gitu. Terus orang-orang itu kayak yang jam 7 habis isya udah pada tidur. Nah, kamu membawa rombongan KKN ke situ terus pada gaduh gitu tuh Dan hari itu. dia nangis kan sih, teriak-teriak gitu sampai keluar kata-kata kasar. Iya, nah itu kayaknya ya sobat psikis yang bikin si ibu-ibu ini ke-trigger. Ih, Sebenarnya masih banyak sih, kayak cuma ngeliat ini, ngeliat itu. apa sih ngeliat ibu itu lagi? Gak ada sih kalau ngeliat ibu itu lagi. Jadi cuma kayak diganggu, ada tiba-tiba bayangan putih gitu. Terus ada apa sih, kayak kepala jatuh gitu kalau temen aku Allahu di Akbar. pohon apa gitu, ada kepala jatuh kayak gitu-gitu doang sih. Tapi Bukan kayak gitu-gitu doang ya, tolong ya, itu serem. iya, ya
ya gitu. Pala jatuh gitu-gitu doang. Allahu Tapi Akbar. kalau karena aku bukan Yang mengalami. yang dan gak sensitif gitu ya, makanya jadi nggak pernah ngerasain apa-apa sih. Tapi yang Okta itu benar-benar horor banget sih. Okta kalau nonton. Salam kenal dari Sikis Lo Kenal. Okta, ya Allah. Mantep banget, pengalamannya keren. Jadi terus abis itu kalian udah balik tuh, nggak ngalamin apa-apa lagi tuh. Terus nggak ada penjelasan tuh itu si ibu yang mukanya hancur sebelah itu siapa gitu dari warga desa situ. Kalian cerita nggak sih ke warga desa situnya? Nggak ada yang cerita sih, si warganya tuh cuma gitu doang, kayak ngasih air, dan abis itu kejadian itu tuh kayak udah lupa aja gitu semuanya. Oh. Kayak nggak membekas gitu, kayak Ya udah nggak usah diingat-ingat, udah nggak usah diingat-ingat. Karena kan masih panjang di situ juga kan, takutnya jadi nggak enak suasananya atau Kalau aku kan apa. kebetulan deket sama Oktanya, ya penasaran dong, maksudnya. Berarti "Kak, kamu Okta gimana itu sih, Tak?" berarti Okta tuh cerita tentang apa yang dialamin pas kesurupan tuh cuman ke kamu doang ya, Dek? Ke aku enggak, ke Apa rame-rame tuh? nggak rame-rame sih, jadi cuma beberapa kelompok doang yang biasa mandi di situ kan. Di warkop itu berapa orang, di rumah ini berapa orang Oh, yang mandi. iya. Jadi cuma sekelompok itu doang, nggak banyak gitu. Mantep banget ceritanya. Emang KKN itu sering banget ngasih pengalaman mistis ke para mahasiswanya gitu kan. Apalagi ada yang viral tuh yang KKN Desa Penari, terus kayaknya sih nggak tahu deh. Dulu kan viral banget, terus KKN di Sukabumi, KKN di mana. Jadi memang kayaknya rata-rata desa yang dijadiin lokasi kita KKN itu kayak kan diutamakan desa yang kayak terpencil, masih terbelakang gitu tuh, jadi kayaknya mereka tuh kayak culture shock gitu, jadi kaget gitu ada orang serombongan datang ke situ ya, terus dengan tabiat yang mungkin orang kota banget kan. Tapi sebenarnya orang desa situnya tuh kayak menerima kita tuh ya seneng aja gitu. Iya. Karena emang baik kali ya orang-orang, jadi seneng aja gitu. Pas kita pulang juga kayak sampai nangis gitu. Nah mungkin kejadian itu sih yang bener-bener bikin itu banget. Nggak, maksudnya ininya kalau penerimaan orangnya mungkin oke-oke aja gitu, tapi kayak yang penunggu situnya gitu loh, kayak penunggu situnya tuh kayak saha yuk gitu kan, siapa nih max ini Harus berisik. harus jaga attitude sih. Iya kalau- bener, nitipin Nitipin diri diri. gitu ya. Karena kan kita nggak tahu budaya di sini kayak gimana gitu. Bener. Jadi ceritanya sampai situ aja, Dek. Iya itu aja. Dia nggak pernah ngalamin diri sendiri nggak pernah ngalamin mistis, tapi sekali cerita serem juga, saya baru tahu malahan. Mantap. Serem guys, kayak gak bisa tidur, bener-bener terbayang ada ibu gue di samping gue gitu. Pas tidur. Coy. Bener-bener kan ya, walaupun tidur Parno ya. ramean, cuma ya Allah ini ada itu dipeluk gitu kan, serem banget tuh. Nanti coba kamu share juga foto-fotonya ya di sana, biar Sobat Sikis makin mendalami nanti pas kamu dengar cerita kamu di YouTube-nya Sikis Lo Kena. Jadi udah selesai nih ceritanya? Udah, nanti kalau ada lagi aku jadi Jadi mau ngalamin lagi? Oke Sobat Sikis, jadi itu tadi cerita dari Adila yang udah kita dengar tentang KKN di salah satu desa di kota Mojokerto, di Dusun Ngembat di desa Mojokerto, Jawa Timur. Ceritanya epic banget, serem banget, dan ya saya aja yang dengernya Sikisnya langsung kena sih, soalnya langsung kebayang gitu kan, kita lagi KKN di desa orang, desa terpencil, itu keadaannya mati lampu, hujan gede, dan ada teman kalian yang kesurupan. Kayak mana tuh rasanya? Pasti nggak enak banget, tegang banget, dan mencekam banget. Oke Sobat Sikis, makasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu ambil hikmah baiknya cerita dari Sikis Lo Kena di segmen Nara Misteri kali ini. Mohon maaf kalau saya dan Nara Misteri kali ini ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk support terus channel Sikis Lo Kena dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasi. Oke, sampai jumpa di Nara Misteri dan video-video di Sikis Lo Kena selanjutnya. Siap-siap, Sikis Lo Kena. Dadah.